Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Qobla Harumika di YouTube Qobla Harumika. Baik, di kesempatan kali ini kita akan belajar meneruskan pelajaran kelas 8 semester 1. Kelanjutannya tentang teks berita. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar apa ya? Baik, kita simak penjelasan berikut ini. Baik, sebelum kita belajar tentang materi pada kesempatan kali ini, saya akan mengingatkan lagi ya materi kompetensi dasar yang harus kita kuasai. Yang pertama, 3.1 mengidentifikasi informasi dalam teks yang didengar dan dibaca. 4.1 menyimpulkan isi dari berita, mengembangkan dan memotivasi yang dibaca dan didengar. 3.2 menelaah struktur dan kebahasaan teks berita, membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca berita. Yang berikutnya 4.2 menyajikan data informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur, kebahasaan atau aspek lisan, lafal, intonasi, mimik, dan kinesik. Selanjutnya, baik, pada kesempatan kali ini tujuan pembelajaran yang harus kita kuasai, kalian kuasai. Yang pertama, menentukan struktur teks berita dengan benar. Yang kedua, menentukan kaidah kebahasaan teks berita dengan benar. Pada penjelasan kali ini fokus kita dua, tetapi yang akan kita bahas pertama kali ini tentang menentukan struktur teks berita dengan benar. Di sini ada judul, ada kepala, ada tubuh, ada ekor. Apa itu yang dimaksud dengan judul, kepala, tubuh, dan ekor? Kita simak penjelasan berikut ini. Baik, yang wajib kita pelajari, yang harus kita kuasai adalah struktur teks berita. Apa itu struktur teks berita? Ya, ada beberapa struktur yang membangun teks berita. Struktur teks tersebut merupakan struktur yang membangun teks sehingga menjadi satu kesatuan teks yang utuh. Struktur teks berita sendiri ya terdiri nih atas judul, kepala berita atau lead, tubuh berita, dan ekor berita. Jadi struktur berita ini ada 4 ya. Yang pertama ada judul, yang kedua ada kepala, yang ketiga ada tubuh, dan yang keempat ada ekor. Ada referensi lain yang menyebutkan struktur ada 3, kepala, tubuh, dan ekor. Tetapi tidak masalah karena judul ini pasti diletakkan yang paling atas ya. Itu. Bagaimana penjelasan antara judul, kepala, tubuh, dan ekor berita? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Baik. Yang pertama, nah kita di posisi ini ya. Yang pertama tentang judul berita. Judul merupakan kata kunci yang mewakili keseluruhan berita. Pada teks berita, judul biasanya memuat tentang kejadian yang dibahas atau disampaikan. Judul dibuat semenarik mungkin, ingat semenarik mungkin, sehingga pembaca tertarik untuk membaca berita tersebut. Judul berita berfungsi mengenali isi berita secara singkat. Jadi dengan membaca judul saja dapat kalian ketahui isinya. Judul ini merupakan bagian terpenting dari berita. Hal ini karena sebelum masuk pada isi pemberita, pembaca akan melihat judul terlebih dahulu. Intinya judul itu seperti bisa menjadi tema, bisa menjadi gagasan inti untuk melihat isi dalam berita tersebut. Maka tadi dikatakan judul harus menarik. Biasanya terletak yang paling atas dan tidak terlalu panjang tulisannya. Contoh ini ya. Disparekraf DKI akan segel tempat usaha pariwisata yang gelar perayaan tahun baru 2021. Ini judul ya. Penulisannya judul huruf pertamanya harus kapital ya. Nah, ya harus kapital. Nah, ini kecuali yang akronim ya, akronim seperti DKI. Ini kata hubung kecil ya. Ini atau mungkin ditulis kapital semua, tidak apa-apa. Ini judul, tidak diakhiri tanda titik, tidak ya. Jadi untuk mencari judul adalah diletakkan paling atas dalam berita. Itu pasti
judul. Saya yakin pasti paham ya. Baik, selanjutnya yang kedua, struktur berita yang kedua adalah kepala berita atau lead. Kita berada di sini. Ya, di sini kita. Warna hijau ini ya, kepala berita. Lead adalah pembuka berita berisi unsur 5W1H. Ini yang sudah kita kuasai pada pembelajaran sebelumnya. Ini dijabarkan secara singkat, padat, dan menyeluruh. Lead berita adalah bagian yang sangat penting dari berita. Di dalam lead berita terangkum inti dari keseluruhan isi berita. Setiap lead juga ditulis untuk menarik pembaca melihat lebih lanjut isi berita. Jadi lead berita atau kepala itu mengandung 5W1H. Jadi hanya ringkas saja. Kalau di sini hanya 6 kalimat saja lah, nggak terlalu panjang. Jadi ide pokoknya seperti kemarin meringkas 5W1H ya. Di situ yang diringkas hanya 5W+1H yang ditulis. Itu yang dimaksud dengan lead ya. Jadi 5W1H. Ini contohnya. Nah, setelah judul adalah struktur berita berikutnya adalah kepala berita. Ini ya, jakartakompas.com. Ini sumbernya. Jumlah pasien positif COVID-19 di Jakarta berjumlah ini ya. Hingga Kamis tanggal ini, dari total kasus positif itu sebanyak ya, positif itu sebanyak 11.302 pasien dinyatakan telah sembuh, sedangkan 767 pasien lainnya meninggal dunia. Pak, apakah di sini harus mengandung 5W1H? Tidak harus. Jadi kalau disuruh untuk di situ bagian mana yang merupakan lead berita atau kepala berita, kalian mencari bagian paragraf itu yang mengandung 5W+1H. Tetapi di situ kok tidak semua 5W dan 1H, Pak? Tidak. Jadi tidak harus lengkap 5W1H itu. Memang benar berita yang paling bagus mengandung 5W+1H, tetapi ada kalanya paragraf atau bacaan yang disajikan yang mengandung lead tidak lengkap seluruhnya mengandung 5W+1H. Baik, di sini sudah paham ya. Baik, kita lanjutkan penjelasan berikutnya. Yang ketiga adalah tubuh berita. Nah, kita berada di ini ya. Ini tubuh berita di bagian biru ini, tubuh. Tahap ketiga, berisi informasi penting, informasi pendukung. Ya, kita simak. Bagian ini merupakan inti dari teks berita. Ya. Tubuh berita merupakan kelanjutan isi berita yang dapat memberitahukan secara lebih rinci, ya ini kata kuncinya, lebih rinci tentang keseluruhan peristiwa atau informasi yang diberitakan. Tubuh berita berisi penjabaran dari gagasan berita. Penjabaran itu bisa merupakan jawaban why dan how, bagaimana. Jadi kalau di bagian kepala tadi hanya 5W dan 1H yang hanya singkat-singkat saja, tetapi di bagian tubuh berita itu penjelasan dari 5W+1H. Atau di sini bisa menjadi jawaban dari why dan how. Bagaimana prosesnya itu dijabarkan, dijelaskan sedetail-detailnya. Di paragraf itu atau pokok bahasan itu menjelaskan sedetail-detailnya. Itu namanya tubuh berita. Jadi pendukung atau penjelasan lebih lengkap dari kepala berita, namanya tubuh berita. Baik, kita lanjutkan struktur berita yang keempat, yang terakhir adalah ekor berita. Tadi ada judul, kepala, tubuh. Yang terakhir adalah ekor berita. Apa itu ekor berita? Ekor berita berisi hal-hal lain yang jika dihilangkan oleh editor tidak terlalu berpengaruh terhadap substansi atau pokok bahasan berita tersebut. Misalnya daftar nama orang-orang yang mengalami kecelakaan. Misalkan di situ setelah dilaksanakan dijelaskan tentang kepala, judulnya, kepalanya, tubuhnya, kemudian ada lampiran ya, nama-nama korban kecelakaan, itu tidak terlalu penting ya. Jadi bisa dihilangkan. Nah, jadi ekor berita ini kita posisi ke warna kuning ini ya. Berisi informasi yang kurang penting atau informasi tambahan bisa dihilangkan. Seperti lampiran lah, lampiran daftar. Misalkan ada kecelakaan pesawat terbang, nanti di bagian paling bawah itu ada daftar lampiran. Semuanya penting tetapi bisa dihilangkan. Bagian belakang ya. Itu tentang ekor berita. Baik, kita bahas tentang contoh ya, contoh soalnya dan pembahasannya. Baik, kita lanjutkan yang mengandung judul, kepala, tubuh, dan ekor. Nah, di sini
Di sini ada bacaan, kita bisa mengidentifikasi. Sebetulnya gampang saja ya. Karena judul, maaf, berita yang baik pasti runtut dari judul, kepala, tubuh, dan ekor. Itu secara teoritis seperti itu. Baik, nomor ini kita bisa di sini kita identifikasi ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Jelas kalau kita mengidentifikasi nomor 1 apa? Judul ya. Kemudian yang kedua apa? Ini judul ya, saya tulis judul. Yang kedua ini apa? Yang kedua kepala. Yang ketiga apa? Tubuh berita. Dan yang keempat adalah apa? Ekor. Nah, kita cek kalau belum jelas ya. Ini jelas, peresmian sistem irigasi baru. Ini judul ya. Judul paling ringkas adalah judul. Kemudian paragraf kedua adalah yang mengandung 5W1H. Nah, ini pokoknya ini. Nah, ini. Kemudian dijelaskan di tubuhnya. Nah, ini kelanjutannya. Pada sambutannya, wah ini berarti kan menjelaskan yang sebelum ini ya, berarti di paragraf pertama. Kemudian yang terakhir, setelah acara peresmian bupati kemudian, nah betul yang dibahas adalah peresmian. Yang dibahas kan peresmian, ini yang pokok ini. Tapi ini kemudian melanjutkan kunjungannya, ini kan nggak terlalu penting ya, kurang penting karena yang dibahas tentang peresmian. Nah ini tentang apa? Kunjungannya ke rumah. Jadi ini kurang terlalu penting. Jadi kalau yang dibahas ide pokoknya ini, maka di kepala dan tubuh sudah cukup. Ekornya hanya penjelas, bisa dihilangkan karena berisi informasi kurang penting. Bagaimana penjelasan dari saya? Kalau kurang paham bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Semangat, jaga kondisi tubuh, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.